Di NTT tidak ada yang istimewa merupakan statement yang menurut saya luar biasa, bro. Saya tidak menilai tentang statement yang disebutkan bahwa di NTT tidak ada seorang anggota dewan hanya mampu melihat hal yang seperti tamparan seperti itu untuk mengekspor. Kalau NTT kan begitu kan, ya. Kamu salah, kamu berbuat baik dengan kami sangat baik kepada Anda gitu kan. Kalau sampai Anda salah dengan kami mewah. Merupakan salah satu statement dari seorang anggota dewan dari Jambi. Membuat semua serentak orang NTT tidak menerima atau kontra dengan perkataan seorang anggota dewan yang mengatakan bahwa NTT tidak ada yang istimewa. Bro, bagaimana dengan saya? Saya adalah orang NTT. Apakah saya tersinggung dengan kata-kata beliau? Oh jelas, saya sebagai seorang NTT sangat terpukul dong. Masa dibilang NTT tidak ada yang istimewa, sedangkan saya tahu di NTT itu, saya tahu seperti komodo dan lain sebagainya, ya. Tapi ingat, batas pengetahuan saya tentang keindahan NTT terbatas, bro. Paling seperti komodo, ya, Danau Kelumutu dan lain sebagainya. Paling cuman itu yang saya tahu. Saya sebagai masyarakat biasa, orang biasa yang tidak mengerti tentang politik atau apapun itu yang menjadi permasalahan itu, ya, sebagai anggota dewan dan sebagainya, atau persaingan apa dalam dunia politik mereka, atau mereka memperjuangkan wilayah untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat dan lain sebagainya. Terlepas dari itu saya tidak paham. Tetapi statement yang keluar dari seorang anggota dewan Jambi yang mengatakan bahwa di NTT tidak ada yang istimewa merupakan statement yang menurut saya luar biasa, bro. Luar biasa. Karena statement itu walaupun banyak kontranya, walaupun banyak yang tidak menerima, terutama kita sebagai masyarakat NTT yang pastinya kita tidak terima dong dengan pernyataan demikian. Kita tahu NTT pulau yang kaya akan alam, akan budaya. Kita tahu NTT kaya dengan tradisi. Kita tahu NTT adalah sebuah daerah yang berkepulauan. Kita tahu NTT banyak wisata yang perlu kita nikmati. Tetapi ketika ada seorang mengeluarkan statement NTT tidak istimewa, paling yang istimewa adalah komodo trek. Sebenarnya di sini adalah kita sebagai orang yang pengen, saya tidak menilai tentang statement yang disebutkan bahwa di NTT tidak ada istimewa. Saya tidak ngambil di sana. Tapi yang saya ambil adalah ketika dia berkata adalah paling hanya komodo saja. Di sini kita sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus patut melihat hal ini, termasuk juga sebagai pelajaran bagi kita bahwa ternyata seorang anggota dewan hanya mampu melihat hal yang seperti itu saja. Bagaimana dengan saya? Ya kan? Bagaimana dengan saya yang tidak punya duit banyak, yang tidak punya akses yang terlalu meluas untuk melihat hal-hal itu, bahwa ternyata sebuah daerah mempunyai kekayaan seperti ini. Saya hanya masyarakat biasa, bro. Yang saya tahu hanya yang keluar di televisi atau yang ada di YouTube dan sebagainya, atau yang ada di internet. Selebihnya saya tidak tahu karena saya tidak punya uang banyak untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Ketika seorang anggota dewan menyatakan hanya komodo sajalah yang istimewa, berarti tingkat pengetahuan tentang sebuah wisata dengan daerah lain si anggota dewan ini sangat minim, ya. Tapi sayangnya kok berani-beraninya dia mengatakan itu aja sih permasalahannya. Tapi buat saya ada nilai positifnya yang saya ambil dari pernyataan anggota dewan ini adalah ketika kita merasa marah dengan pernyataan anggota dewan itu, kita marah, akhirnya yang tadinya mereka teman-teman kita, saudara-saudara kita dari NTT yang tidak biasa ngedit, yang tidak biasa untuk punya kreativitas untuk buat video tentang kayak begitu, akhirnya semuanya pada rame-rame buat video menunjukkan, wah ini NTT loh, ini NTT loh. Saya cuma pengen sebenarnya teman-teman jangan tunggu tamparan seperti itu untuk mengekspor, ya. Jangan tunggu tamparan seperti itu kita kaget lalu kemudian kita mulai tiba-tiba kita menjadi orang yang kreatif, ya. Buat video, kita ambil gambar-gambar, wah NTT itu indah, NTT ini begini-begini. Jangan, bro, jangan kita tunggu ditampar. Sorry, saya juga belum kalau begitu bermanfaat bagi masyarakat NTT. Ya berdoalah suatu saat bisa bermanfaat, tapi ya dalam keadaan seperti ini ya semua kan kita tidak tahu Tuhan yang atur. Jadi teman-teman, saran saya, mari kita jadikan ini sebagai teguran awal bagi kita anak-anak muda NTT. Mari kita jadikan ini sebuah pelajaran, ya.
Jangan tunggu kita ditampar baru kita mulai, ya. Saya tuh punya begini loh, saya tuh punya begini nih, saya punya begini. Jangan tunggu seperti itu. Sebelum ada tamparan seperti itu, ayolah kita, ya. Ayolah kita explore aja, tidak ada masalah. Biar jangan ada statement kayak begitu lagi, ya. Kalau kita mau seperti itu, ya. Kalau mau lagi besok lagi ada yang datang ke NTT, ya, mungkin kemarin dari Jambi, mungkin nanti dari daerah lain lagi datang, wah NTT tidak ada yang istimewa. Akhirnya kita lagi kreatif lagi untuk, wah saya begini, saya begini, saya begini. Akhirnya kita mengeluarkan statement seolah-olah kita paling benar. So, dalam kehidupan ini tidak ada orang yang paling benar. Sekalipun dia anggota dewan kita, wah dia harusnya panutan masyarakat, dia hanya panutan rakyat, dia adalah dewan perwakilan rakyat. Bro, dia punya keterbatasan, bukan membela beliau loh. Saya orang NTT, saya juga kecewa dengan pernyataan beliau. Tetapi ada satu hal yang membuat saya kembali berpikir bahwa tidak selama apa yang disampaikan beliau itu salah. Karena terlepas dari apa sih yang mereka pikirkan sebagai wakil rakyat, yang mungkin dia juga ingin perjuangkan daerahnya, ya, di Jambi sana. Tetapi kan dia merasa bahwa NTT lebih banyak dapat banyak dana hingga dia mengeluarkan statement seperti itu. Kan kita tidak tahu juga permasalahannya seperti apa, ya. Biarkanlah itu menjadi permasalahan mereka, dan kita sebagai masyarakat biasa, ayolah kita tanggapi positif aja, tanggapi dengan hal-hal positif, ya. Kemarin tanggapan teman-teman NTT saya luar biasa, saya jempol juga sih, karena mereka menanggapi dengan cara kreatif tanpa maki-maki, tanpa, biasanya kalau NTT kan begitu kan, ya. Kamu salah, kamu berbuat baik dengan kami sangat baik kepada Anda, gitu kan. Kalau sampai Anda salah dengan kami siap-siap aja tanggung akibatnya. Tapi luar biasa teman-teman dari NTT kemarin malah buat video yang menunjukkan. Akhirnya saya juga tahu ternyata, oh ternyata NTT ini begini. Saya juga kaget, wih ternyata banyak hal di NTT sana, ya. Akhirnya, wih ternyata di era, akhirnya saya semakin bangga jadi anak NTT. Ketika statement itu keluar, NTT tidak ada istimewa, saya kayak merasa, NTT istimewa bro. Dengan kreativitasnya teman-teman membuat video menunjukkan gambar-gambar wisata luar biasa. Akhirnya saya, wow, luar biasa bro. Akhirnya saya merasa NTT itu dibalik statement tidak ada istimewa, ternyata saya merasa bahwa saya sangat istimewa menjadi warga NTT bro, ya. Ayolah bro, kita ambil posisi positifnya saja. Lagian beliau juga sudah minta maaf, dan sekalipun dia tidak minta maaf tidak masalah, karena beliau dia viral dengan kata-kata itu. Akhirnya kita keluarkan kreativitas kita, akhirnya orang-orang semakin tahu tentang NTT itu luar biasa ternyata bro. Kita harusnya bangga ketika ada statement yang mengatakan bahwa NTT tidak istimewa. Dia sedang mempromosikan sebenarnya bahwa NTT itu sangat istimewa, ya. Dari pernyataan beliau sebenarnya kita sudah paham bahwa dia sedang berbicara, dia sedang menggali NTT ini supaya NTT itu jauh lebih baik. Responnya orang NTT ini luar biasa terhadap pernyataan beliau, ya. Ketika ada pernyataan dia mengatakan bahwa NTT istimewa, kita sebagai masyarakat NTT mulai untuk merajut, memulai kreativitas kita untuk menunjukkan ke publik, wow ini NTT. Akhirnya banyak mata yang terbuka melihat bahwa NTT itu luar biasa, hingga pada akhirnya anggota dewan itu pun juga menyesali perbuatannya dan minta maaf dan mengakui bahwa NTT itu sebenarnya istimewa. Thank you bro dan sis, orang NTT yang luar biasa. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan, terus kita post ke dunia saat dunia maya, menunjukkan bahwa NTT luar biasa. Thank you, God bless you kawan.